A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Jalan untuk menuju akhirat. Di alam ini ada dua lah. Pertama alam dunia, yang kedua alam akhirat atau alam barzakh, bisa juga disama orang lah. Jalan untuk menuju keselamatan akhirat atau jalan untuk mencapai ridho dan rahmat dari Allah antara lain adalah satu, ini ada di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab tasawuf itu campur dengan fikih lah. Jadi yang pertama al-abidun, ialah orang yang senang beribadah. Ini ada di antara yang rajin ibadah lah. Ini jalan menuju akhirat juga. Sia-sia dan hampa dirasakan oleh mereka hidup tanpa ibadah. Mereka merasakan manisnya dan nikmat ibadah. Ini orang lagi ibadah disebut dengan kaum suluk. Mereka menjalani jalan untuk negeri akhirat lah. Sifatnya jahid. Memang merasa nikmat ibadah ini jahid. Ini berpaling dari dunia kalau memikirkan dunia lagi. Di zaman bahari ada. Zaman ini boleh aja kalau Tuhan berikan petunjuk. Nah di antaranya ini dikatakan abidun dua, mu'allimun, orang yang mengajarkan ilmunya. Mereka beribadah dengan mengajarkan ilmu. Yang demikian lebih afdal dari ibadah yang lain. Ini mengajarkan lebih afdal daripada ibadah yang lain. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Ilmu yang menambah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan menambah senang beribadah. Apa semuanya ini? Bukan untuk menambah harta dan meningkatkan kedudukan. Dikatakan mu'alim. Kalau orang sungai kan nyambut tuan guru mu'alim lah. Tuan guru ya juga. Kalau Jawa kiai lah. Nah, kemudian yang ketiga muta'allimun lah. Orang yang belajar ilmu agama, dalam kurung menuntut ilmu, mereka yang belajar ilmu yang dituntut karena Allah untuk menambah eratnya hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Bagi mereka yang menuntut lebih baik daripada mengamalkan amalan sunat. Menuntut lebih baik daripada mengamalkan amalan sunat lah. Ballau kana minal awam lakana huduruhu majlisal ilmi abdalu min istighalihi bil aurat. Artinya bagi orang awam hadir di majelis ilmu dalam kurung untuk belajar ilmu lebih afdal dari orang yang sibuk mengamalkan wirid-wirid. Qala Ka'bul Ahbar, law anna sawaba majlisil ulama badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kulla di imaratan wa kullu syauqin syauqahu. Artinya jikalau pahala menuntut ilmu diperlihatkan kepada manusia, pahalanya niscaya mereka berjejal-jejal dengan bersegera masuk ke majelis ilmu. Inilah yang mempunyai kedudukan tuh yang ketinggalan lah. Yang mempunyai kedudukan meninggalkan kedudukannya, dan yang berusaha di pasar meninggalkan urusan pasarnya. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadzunub mislu jibali tihamah wa ija sami'al alima
wa khafa wastarja'a wa raja'a min junubi in sarafa ila manjilihi wa laisa min dzunubi syai'un. Artinya sesungguhnya seseorang laki-laki yang keluar dari rumahnya mempunyai dosa besar. Dosa sebesar gunung Tihamah lah. Maka apabila mendengar alim mengajar ilmu, mendengarkan orang alim mengajarkan ilmu, kemudian takut kepada Allah dan berniat beribadah, pulang ke rumah tidak ada dosa di diri seseorang, itulah diampuni Allah dosa-dosanya. Ini menurut Sayyidina Umar, karena diperlihatkan oleh Allah kepada Sayyidina Umar keistimewaan ilmu agama lah. Fala tufariku majlisal ulama fa innallaha azza wa jalla lam yakhluq an wajhil ardi turbatan akramu min majlisil ulama. Artinya jangan kamu menjauhi majlis ilmu. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan tanah yang mulia di sisinya selain daripada majlis ilmu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum biriyadil jannah warta'u." Fakil ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala hilakul zikri. Rawahu Tirmidzi. Artinya apabila kamu melewati kebun surga, berhentilah kamu di sana. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, di mana kebun surga di dunia ini? Nabi Muhammad bersabda, itu majlis ilmu agama lah. Yang keempat, dari jalan menuju akhirat muhtarib, orang yang berusaha atau orang yang bekerja. Orang yang bekerja untuk memberikan nafkah terhadap anak istrinya dan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi berniat berusaha untuk ibadah lah. Nah, jadi pahala jadinya lah. Itu muhtarib ngarannya. Memberikan nafkah terhadap anak istrinya untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kelima, jalan menuju akhirat. Wali ialah orang yang memegang wewenang untuk kemaslahatan umat dan orang yang mengatur hukum dengan ikhlas dan adil, lebih afdal daripada wiri. Ini orang yang memegang wewenang lah. Terakhir ke enam jalan menuju akhirat. Nah, di mana kita di sini kena? 6, muwahhidun ialah orang yang tenggelam dalam keesaan wujudullah. Tidak ada yang dicintainya, hanya Allah. Tidak takut hanya kepada Allah. Hanya Allah yang ada setiap saat di batinlah. Tidak ada yang lain, hanya Allah. Pikiran hanya musyahadah kepada Allah. Sempurna ketahuiannya dan sempurna makrifatnya kepada Allah. Ini kalau menurut dalam kitab Tanwirul Qulub. Dalam ini kebanyakan pengarangnya dari tarekat Naqsabandiyah. Jalannya jalan makrifat. Jadi kesimpulan, jalan menuju negeri akhirat lah. Itu hanya ada 2 lah. Yang mudah kita kerjakan di saat kita menghadapi sekarat lah. Jadi yang pertama, menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jalan menuju akhirat
nafsu supaya kita di sana mendapat ridho dan rahmat. Itu hanya ada dua jalan. Pertama jalan hakikat dan yang kedua jalan makrifat. Atau kalau mencari jalan ilmu batin. Jadi ilmu batin itu ada dua. Bahasa kitanya ilmu batin. Yang pertama ilmu hakikat. Nih, ilmu batin. Yang kedua ilmu ma'rifat. Ini yang dikatakan ilmu batin. Wa yata'allaqani jar. Bil iman wal yakin. Amal aja. Sama kata budaya. Nih, jadi ilmu batin hanya dua. Ini untuk kita ke alam akhirat lah. Jadi pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu ma'rifat. Wa yata'allaqani, ilmu batin ini berhubungan atau bertalian bil iman dengan masalah keimanan, wal yakin dan berhubungan dengan masalah keyakinan, wabil mahsusat berhubungan juga dengan masalah perasaan, wal afkar dan pandangan. Kemudian apa itu ilmu hakikat? Ilmu hakikat, ilmu hakikat, ilmu membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri. Itu yang dimaksud ilmu hakikat. Jadi jangan salah arti. Kadang-kadang mengartikan hakikat sama dengan makrifat. Kalimatnya sudah berbeda lah. Tujuannya pun berbeda. Jadi ilmu hakikat, ilmu mempermasalahkan mengenai sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad SAW. Jadi ilmu hakikat, ilmu membicarakan tentang masalah mengenai sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat, masalahnya kan masalah hakikatnya. Menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad SAW. Ini artinya ilmu hakikat. Ini jalan menuju akhirat. Ini tujuannya tujuan jalan ilmu hakikat lah supaya kita terlepas dari haru-hara min ahwa, dari segala haru-hara. Karena waktu hendak sakaratnya lah mau macam-macam yang datang dari segala penjuru nih. Ada juga yang datang dari batin pikir, apakah yang dipikirkan lah. Nah ini bisa berbahaya pada waktu sakarat. Ya jadi guru ijen pada saat itu kada ingat kok sih, kada ingat iam tuh bahaya gana maksudnya. Yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali malam yatagagah, nijat Imam Ghazali lihat di dalam Ihya Ulumuddin. Malam yatagagah bi ilmina yuqafu Ijat Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Malam yatagagah, barang siapa yang tidak mendalami, kata kawan sesambilan, barang siapa yang tidak mendalami bi ilmina dengan ilmu kami. Maksud ilmu di sini ilmu batin.
Yuqafu alai su'ul khatimah, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini su'ulnya artinya jahat, khatimah kesudahan lah. Dikhawatirkan mati kada beriman itu sudah. Wahwa min akbar kabair, dia di dalam dosa besar. Wala ya'lam. Nah, dia dalam keadaan dosa besar, dalam keadaan syirik. Wala ya'lam, ini kada tahu mati dalam keadaan dosa besar, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini menurut Imam Ghazali lah. Nah, jadi ilmu hakikat jalan melepaskan dari haru-hara, dari segala haru-hara sakaratul maut. Ilmu hakikat ini hubungan di lo Nabi yang paling diutamakan. Hakikat ini yang paling diutamakan, hubungan diri lawan Nabi. Karena kita disuruh berwasilah lawan Nabi. Wabtagu ilahil, carilah olehmu kepadanya wasilah. Siapa wasilah kita? Menurut hadis Nabi kita sendirilah, dengan mengenal sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri memang ada hubungan diri Nabi. Kan Muhammad nama Nabi, Muhammad diri Nabi. Ternyata dengan jalan ilmu hakikat, insya Allah kita selamat dari haru-hara, dari segala haru-hara lah. Waktu kita menjalani titian siratal mustaqim. Abu Said Al-Khudri. Kenapa selesai? Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu 300 tahun setelah Nabi wafat. Apa kata beliau? Ra'aitu iblis uriana. Dan beliau, aku lihat iblis terancam. Banyak iblis pada manusia lah. Ini pada ketika beliau anak sholat, ini gangguan. Makanya waktu sholat hanya baca Allahu Akbar, pikiran lain nanti. Ada nah kadinget lagi dengan baca Fatihah lawan ayat. Bakaratul ayat. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, aku baca ayat-ayat walam balu. Nah, mereka kada heran-heran. Pak Kasul Asok, aku ambil tongkat Pak Dribah. Dipukul oleh Abu Sa'id. Kada heran-heran juga. Malah ditentang oleh iblis. Ini la akhafu hajat. Aku kada takut ini ayat kada ditakutinya. Apa tongkat kada ditakutinya. Tapi iblis kan bisa kecoplosan nih. Jadi iblis nah. Ada. Nyanyi nah. Ujar iblis, ini akabu min nurin fi qalbi. Aku takut hanya dengan nur yang ada di hati. Mendengar ini kecoplosan iblisnya lah. Jadi iblis kecoplosan kan. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Tuhan. Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Gitu nah. Dalam Quran. Ini ada mengalami mukhlas lah di sini dulu. Siapa mukhlas? Nah, rupanya ambil ayat ini loh. Keingatan. Jadi ujar iblis nih, ini Al-Quran. Setelah iblis dilaknat atau dikutuk oleh Tuhan, iblis meminta oleh Tuhan. Fabi izzatika, dengan kemuliaan Engkau, Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku sesatkan mereka semua. Iya aja Tuhan. Dia akan Tuhan lah. Illa ibadakal mukhlasin, melainkan
hambamu nak mukhlasin. Jadi kita harus mengetahui kalimat-kalimat dalam Quran. Jadi urutannya kayak ini ikhlas, ini ikhlas deh. Nah, ikhlas. Kemudian yang kedua mukhlisin, mukhlisin. Salah lah kayak itu nah. Mukhlisin nah, sini lamnya nah. Mukhlisin. Nah, ketiga mukhlas dalam Quran. Nah, mukhlasin. Nah, kayak itu. Seurutannya. Ini nang selamat dari godaan iblis lah. Ini iblis ini kalau dalam hadis Nabi, as-syaitan ya jadi majarat dan iblis ini komandan dari setan. Maka setelah kemarin iblis toh. Lain mak lampir lain. Ikhlas. Nah, ini kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub dan bagus itu maksudnya lah. Karena aku pernah mengumpulkan arti ikhlas nih. Karena aku kan pengarang nih. Banyak kan cari-cari kitab tuh bahan-bahan tuh ada kawak. Nah itu aja mau dicetak ada payu kan. Wah ini aja buku banyak kan. Kula ini pada yang lain. Nah itu cara aku kan. Sama-sama dulu sama jangan ya kalau makanya payu taruh. Ikhlas itu di dalam kitab Tanwirul Qulub amalun qalbiyun layat ya arti ikhlas amalun qalbiyun layat taliu ahadun gairullah. Ikhlas adalah amal hati atau ibadah hati. Para wati buha wahidun sekalinya ibadah hati atau amal hati. Maka watibnya, pengiritnya satu aja, ada banyak ada. Hudurul qalbi ma'allah jan, ingat dalam Tuhan, itu amal hati. Ya kalau berdoa ya Allah ya Rahman ya Rahim itu berdoa meminta, ngarannya kan lain. Jadi amal berdoa itu lain. Amal untuk mengharapkan ridha dan rahmat. Kalau meminta pakai keperluan hidup ya kalau aku rajin ini nah mangga kalau ya Allah ya Rahman ya Rahim aku baca ya Allah terlapang dadah ya Allah ayo kayu ya jalalil ikram tak kurang dosa sedikit sakitnya walaupun ada. Jadi amal hati layat tali wa ahadun gairullah tidak terlihat oleh seseorang selain Allah yang ada di dalam hati. Terdengar kalimat Allah di dalam hati atau kalimat-kalimat yang lain dari nama-nama Tuhan boleh juga telah. Nah jadi arti ikhlas amal hati atau ibadah hati tidak terlihat oleh seseorang melainkan hanya Allah lah di dalam hati. Hanya Allah di dalam hati ini menunjukkan tanda adanya Allah. Jadi dicontohkan bulan di atas langit pada ketika itu malam purnama. Anda keja berapa ribu ember isi banyu. Ini kalau dibisiri di Benior nih. Bahari kan bebinian namun malam purnama mandak ember nah isinya banyu. Sambil membaca selawat. Bila sudah bulan di dalam ember diambilnya dimandiakan supaya orang keganangan taruh. Nah ini kadang lagi yang kayak itu, maka itu bukti hal-hal kayak itulah. Karena tapaul ngaruhnya dengan. Nah jadi letakkan ember isi banyu berapa ribu aja ember, lihat jadi dalam ember itu ada bulan. Kenyataan adanya bulan itu nang ada di atas. Kenyataan adanya bulan itu nang dalam ember, bulan lah dalam ember itu lain. Kenyataannya adanya Tuhan, nang ada di dalam hati. Nah, ini ngaruhnya al-isbat wa diyat. Nah, al-isbatu wadiyat. Nah, al-isbatu wadiyat. Ini udah sesemat. Kalau sudah ada isbat, kalau isbat bulan puasa gereja ya kalau urusan orang. Ini urusan keimanan.
urusan ilmu batin, urusan ilmu hakikat, ilmu marifat. Kita masih bicara tentang hakikat lah. Jadi isbat tetapkan. Kalau orang jalan hakikat tuh disuruh pakai zikir hakikat. Bukan berarti kada boleh pakai zikir yang lain daripada zikir hakikat. Ini kalau orang yang jalan hakikat supaya apa? Supaya memunasabahkan, supaya memapakahkan, mencocokkan lawan yang kita pakai. Ini kan masalahnya libas nih. Pakaian kita hari-hari kalau anak mati dalam keadaan ini libas itulah pakaian. Setiap saat menerapkan Tuhan dan Nabi kan supaya kita ini selalu ibadah, supaya kita dalam pahala seterusnya. Ini kan hikmahnya karena seperti kilat nih waktu menjalani titian Shiratal Mustaqim, menjadi pakaian hari-hari mati tanpa pakaian dah. Mas benar berpakaian ini. Ini akan berpakaian, aduh orang bilang, bina aku nih berkaca. Urus sekarang aku sekarang apa? Baju ini anak barat juga, aku tapak lemarinya ya pola. Urus kan, bina kait pun otomatis. Ada kabar tadi yang najian ini masih gagal masih mengat. Baju bahaya kurus banget ini baru bahaya Pak Arab ini sebelah. Nah jadi